Tetap di Bukamik dong. Buka Iya. suara, Buka pikiran. Wah, ini sering banget gue tuh di DM, di inbox, di Japri. Di mana tuh? Sosmednya apa? Di DM di mana? Yahoo Messenger. Masih pakai nggak lo? Masih nggak ya? Udah nggak ada ya? Udah nggak zaman. Jadi begitu ada WhatsApp tuh semua mampus tuh. Iya. BBM sama apa Yahoo Messenger ya dulu Iya, kan. bener. Sekarang udah. Ya ada yang Japri gue lah, dia nanya. Terus? Itu saya mau ikutan Bukamik katanya. Terus boleh jawab? nggak? Ya gue jawab, ya boleh aja. Gue boleh. bilang gitu. Iya, saya di Medan. Hmm. Wah susah dong, kita harus ke sana dong. Ya, Karena ini kan live di sini, live di ya, Cokro. dia yang kesini dong. Dia yang kesini ya. Ya gue bilang kalau lu pas main ke Jakarta hubungin. Kan Gitu. soal transport gampang. Iya gampang lah soal itu. Ternyata dia pengen nonton. Kalau pengen nonton doang mau di mana aja bisa. Apa gunanya YouTube? Konsep YouTube biar Anda tuh nontonnya di rumah. Justru itu bahkan ke luar negeri. Iya sampai ya makanya di rumah masing-masing. Iya di jalan di manapun. Maksudnya iya bisa dimanapun. Kalau cuma pengen nonton penuh di sini. Ini ada saya berdua aja udah. Wah. Iya, udah desek-desekan ini. Kan. Nah, kita ngomongin komika yang bakal tampil malam ini. Ini komika yang terkenal dengan makanan khas dari daerahnya. Apa makanannya? Gue tebak lah daerah. Apa? Makanan khasnya apa? Tauco. Tauco. Tahu nggak? Oh berarti Surabaya. Kalau tauco mas. Kalau tauco itu, Di Surabaya ada tauco. Goblok. Emang dia dari mana? ya sekarang gini, warteg juga dari Jakarta. Iya, tapi kan nggak jadi khas. Ya makanya Sekarang gini, dia tinggal di mana? Gue tahu makanan khasnya apa. Dia tinggal di mana? tinggal di Jakarta. Enggak, dia asalnya dari mana? Cianjur. McD, makanan khasnya. Lalu kok daerah mana juga ada McD? Samping rumah gue Ada McD juga. Iya. Lu tinggal di samping McD? Heeh. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Itu kan parkiran. Berarti kita tetangga. Jangan bangga kalau tetangga. Iya, ya gue maksudnya baru tahu tetangga gue ada di sini kan. Gitu. Lu yang sip siang lu ya parkir? Yang agak kadang-kadang malam. Oh, gua pagi soalnya. Kan? Nah, gue siang ke malam. Iya. Gua sebelum kerja di tempat lain, gua parkir dulu di situ. Gua cari duitnya. Sebelum kerja di tempat lain, gua parkir dulu di samping McD. Gue yang 2000-an kok, yang gocengan. Nah, di tempat lain itu gua juga parkir tapi. Parkir apa? Sama parkir juga. Sama parkir. Artinya ini dalam kondisi habis pandemi ini kita nggak boleh malas. Iya dong, kita harus tetap kreatif. Seperti komik yang satu ini, dia adalah seorang pekerja. Iya. Tampilkan Rio Marin. Rio Marin. Siapa? Malin apa? Marin. Marin. Marin tuh kayak apa sih? Oh, Marin. Pelaut ya? Apa? Iya. Marin. Oh, Marin bukan hari ini. Kemarin lah. Ya, bedakan doang. Masih main PlayStation aja. Iya lu. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Asalnya dari mana tadi? Cianjur. Tuh kan. Cianjur. Tauco kan? Iya, Tauco. Temen gue ini Cianjur pantesan ganteng. Temen gue tuh jelek banget namanya JP. Dia bukan dari Cianjur dia. Dari? Cianjing. Pantes hancur banget tuh. Tapi ini beda, untung ganteng ya. Iya. Tapi dari apa jaketnya ini apa tuh Apa? Milea dan Iya. Dilan. Dilanda bencana gitu. Oh, jangan dong. Bukan. Jangan. Nah, Oke, ini kayaknya kalau anak-anak milenial ini pasti lebih fresh, materinya lebih segar. Ini kita sambut saja Rio Marin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantun dulu ya. Anak itik makan combro si Anya. Kalau kalian cari info dan berita politik, ya Cokro TV tempatnya gitu. Yes. Langsung aja ya. Pak Anies resmi mengganti nama rumah sakit menjadi rumah sehat. Ini bagus sebenarnya. Pak Anies paham betul bahwa nama adalah doa. Gitu. Tapi Pak, Bapak tahu nggak kalau Anies dalam bahasa Arab itu artinya perempuan gitu? Bapak nggak mau ganti nama aja gitu? Jadi Pak Anas misalnya gitu kan? Sebenarnya kan saya ini anak muda ya, yang tak mengikuti isu politik, yang nggak begitu mengikuti isu politik gitu. Terkecuali yang rame di Twitter aja gitu. Dan ini topik-topik yang rame di Twitter gitu. Topik pertama, blokir Kominfo. Topik ini rame di Twitter karena Kominfo memblokir situs game resmi dan PayPal gitu. Gue dukung Kominfo sebenarnya karena pemerintah itu kan ibarat orang tua buat kita gitu. Orang tua itu pasti ingin yang terbaik untuk anaknya. Walaupun kadang orang tua itu ribet, banyak aturan ya kan. Kenapa saya bilang pemerintah terutama Kominfo itu kayak orang tua? Karena ada orang yang nge-tweet di Twitter bahwa dia ini pernah magang di Kominfo dan
Isinya itu kebanyakan bapak-bapak dan ibu-ibu yang nggak ngerti komputer gitu. Internet mati aja langsung panggil teknisi gitu. Padahal pas dicek kabel wifi-nya kecabut gitu. Dan saya yakin keputusan ini sudah melalui proses yang konkret gitu. Sudah melalui proses diskusi yang konkret dan mungkin gambarannya kayak gini, mungkin gambaran rapatnya mungkin ya. Jadi orang-orang penting ini rapat, terus Pak Joni datang ya kan. Setelah salam dan sebagainya macam, Pak Joni langsung bilang, jadi apa yang mau kita lakuin biar kita kelihatan kerja gitu. Terus ada yang katakan kan, saran Pak, kita blokir game aja. Game ini menyesatkan anak bangsa. Terus ada yang nyaut kan, iya tuh Pak, bener. Misalnya ML, Mobile Legend. Anak saya aja saya sekolahin di sekolah yang bagus. Cita-citanya malah mau jadi Just No Limit. Katanya biar bisa beli Ferrari terus pacaran sama Siska Kol kan. Oke, ada lagi yang harus dibahas. Ada lagi yang harus diblokir. Terus ada yang angkatan lagi, saran Pak, kita blokir Steam. Kenapa? Karena Dota ini menyesatkan anak bangsa gitu. Bikin anak bangsa jadi boros. Masa anak saya ngabisin uang sampai 10 juta cuma buat beli baju di game kan? Itu bajunya terbuat dari apaan? Mahal banget. Gorden DPR. Terus ada lagi yang ngasih saran, ibu-ibu nih kali ini. Ibu-ibunya angkat tangan, saran Pak, blokir PayPal aja. PayPal ya? Ya itulah. Kenapa sama PayPal? Menyesatkan anak bangsa? Enggak sih, susah aja disebutin namanya. Aduh. Nah, dan ini saya ada satu bukti lagi kalau Kominfo itu kayak orang tua buat anaknya gitu. Orang tua yang sayang sama anaknya gitu. Dulu Kominfo ini pernah mengumumkan dengan bangga bahwa mereka telah memblokir lebih dari 1 juta situs porno gitu. Ya walaupun sekarang bisa dibuka pakai VPN, tapi yang penting kan udah bertindak dulu gitu kan sebelum. Sebelum lanjut kita masuk ke bit perkenalan dulu ya. Sebelumnya perkenalkan nama gua Rio dan saya ini dari Cianjur gitu. Dan saya ini sebenarnya anak broken home gitu. Waktu kecil saya ini sering banget dipukulin sama orang tua saya gitu. Salah dikit saya dipukul, salah banyak direvisi kan. Mana yang direvisi UITE lagi. Oke, lanjut ke topik yang kedua ya. Topik yang kedua ini topik yang sempat ramai kedua ini topik Pilpres 2024 gitu. Kemarin rame kan, pandemi belum usai tapi 2024 udah dimulai gitu. Itu rame karena slogan kampanye kepak sayap kebinekaan gitu. Itu menurut saya lebih terdengar seperti promo chicken wings nasionalis aja ya. Tapi Pilpres itu dari dulu emang rame. 2019 itu di tengah kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah, mayoritas suara itu ada pada calon urut nomor 2 gitu, terutama di kampung saya di Cianjur. Tapi saya nggak milih siapapun. Bahkan idola saya bilang, Pandji Pragiwaksono bilang, kalau menurut kalian dua-duanya buruk, pilihlah pemimpin terbaik dari antara yang terburuk gitu. Tapi saya tetap tidak memilih siapapun gitu, karena saya belum punya KTP waktu itu. Terus topik yang ketiga, Giring Ganesa, Ketua Umum PSSI, politikus yang kalau nggak ada Pak Anies itu yang nggak ada kerjaan gitu. Giring ini trending topik di Twitter karena tiba-tiba mengumumkan pencalonan dirinya untuk Pilpres 2024 gitu. Tadinya anak band masuk politik, tiba-tiba mau jadi presiden gitu. Maksud saya cari pengalaman dulu lah Pak gitu. Minimal jadi RT gitu kan. Ibarat mau naik tangga aja nih, kita harus naik anak tangga dulu gitu, anak tangga pertama dulu. Gak bisa tuh langsung naik ke bapak tangga, kakek tangga gitu, gak bisa. Harus step by step gitu. Ini malah mau langsung jadi presiden gitu kan. Kebanyakan nongkrong sama Aldi Taher gua rasa. Dan ini topik berikutnya, topik yang keempat. Topik tukang bakso gitu. Topik tukang bakso ini sempat trending di Twitter karena Ibu Mega bilang sama anaknya di tengah pidato rapat rakernas itu dia kasih nasihat sama anaknya gitu. Dia bilang, awas ya kamu kalau cari suami jangan yang kayak tukang bakso katanya. Semua orang tersinggung. Apalagi tukang bakso jelas dong. Tapi kalau kita dipikir-pikir lagi, sebenarnya nggak apa-apa tahu.
Kenapa Ibu Mega bilang anaknya jangan nikah sama tukang bakso? Karena tukang baksonya anak buah dia semua, bawa HT gitu. Dan setelah itu masih di Twitter juga rame video ibu ini makan bakso sama para kadernya gitu. Nyari respect lagi kayaknya ya kan. Lagian menurut saya ibu ini aneh gitu. Abis bikin salah malah makan bakso. Harusnya ibu kalau abis bikin salah klarifikasi di podcast Close the Door gitu. Nah sambil klarifikasi sambil makan bakso. Aduh. Ngomongin ibu ini sebenarnya ngeri bro gitu. Sebenarnya ngeri gitu. Karena rumah saya di Kebagusan gitu. Ibu ini juga rumahnya di Kebagusan. Jadi kalau saya ngomongin ibu ini jatuhnya bukan ngomongin politik. Tapi ngomongin tetangga. Tapi yang tadi itu bukan karena bentuk kritik yang saya tunjukkan karena saya cinta sama negeri ini. Sama kayak halnya saya mencintai wanita gitu kan. Ya, tapi karena sama halnya kayak mencintai wanita, kadang kita kecewa gitu kan. Dan ngomong-ngomong soal cinta nih, saya mau cerita soal kisah percintaan saya yang gagal. Percintaan saya gagal 2 kali gitu. Jadi saya punya temen namanya Aldi. Saya tuh dikenalin ke cewek sama dia gitu. Tapi ujung-ujungnya malah dia gitu yang jadian sama cewek itu. Udah gitu pacarannya lama lagi kan 3 tahun. Itu kalau dipakai buat kredit motor udah lunas itu kan. Itu kalau ibarat bayi tuh anak 3 tahun tuh udah bisa lari dari sini ke Bekasi gitu kan. Cuman setelah 3 tahun itu akhirnya mereka putus gitu kan. Terus saya kembali ngedeketin dia lagi dan ya akhirnya saya gagal juga. Maksudnya saya gagal 2 kali gitu. Waktu dia perawan saya deketin saya gagal. Sekarang udah jadi janda tetap gagal gitu. Tetap gagal gitu. Saya ini udah kayak Pak Prabowo lah. Sama-sama gagal 2 periode gitu. Sekian dari saya Rio, terima kasih. Cianjur. Iya, Cianjur luar biasa. Adem ya. Adem kayak beras. Tapi dari beberapa beatnya tadi yang cukup menarik adalah ketika dia deketin perawan dan janda tadi. Kok lo yang paling nangkep yang itu sih? Nggak tahu, itu gua nancep banget ya kayak gitu tuh. Jadi lu waktu masih gadis lu deketin udah ditolak, dia nikah menjadi janda lu deketin juga ditolak. Ditolak juga Bang? Coba lu deketin bapaknya. Oh, Coba iya juga ya? Iya, siapa tahu lu jadian sama bapaknya. Oh enggak. Nih yang gue ajarin. Bacanya PayPal. Tuh yang bener. PayPal. Oh, iya. Aja kan ribet bacanya PayPal Iya, gitu. tapi benar PayPal itu tuh diblokir karena susah nyebutnya. Susah nyebut. Benar, itu benar. Kan lebih mudah kita nyebut Paytrend. Oh. Iya. Kok ke situ sih? Oke, thank you Rio Marin dan Sukses. selamat bermalam panjang. Yeay.